صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wahai ana, dan inilah aku mengisyaratkan alaika kepadamu bidayatil hidayah dengan apa? Bidayatul hidayah. Ya. Dengan permulaan apa? Hidayah. Karena orang itu tidak akan bisa mendapatkan nihayatul hidayah kecuali melewati bidayatul hidayah. Ini Imam Ghazali memulai kitabnya tujuannya untuk apa? Untuk litujar riba, untuk mencoba lihat dengan ini bidayatul hidayah nafsaka pada siapa? Dirimu, nafsumu. Ya. Kemudian watam tahina, dan juga untuk apa? Menguji biha dengan ini kita bidayatul hidayah qalbaka kepada hatimu. Paham? Nah, makanya hatinya disiapkan. Kira-kira nanti efeknya seperti apa? Endingnya bagaimana? Paham ya? Untuk menguji. Fa'in sodafta, maka jika kamu menemukan qalbaka kepada hatimu ilaiha pada ini bidayatul hidayah ma'ilan, condong atau senang, dan juga mendapatkan kepada nafsaka dirimu di dalam hatimu dengan ini bidayat biha dengan ini bidayatul hidayah mutawiatan, tunduk. Paham ya? Walaha, dan untuk ini kita bidayatul hidayah qabilah, hatimu, jiwamu bisa apa? Menerima, rela. Badunaka, maka apa? Ambillah bagimu at-tatallu, untuk apa? Naik derajat ila nihayat. Paham ya? Pada apapun puncaknya. Maksudnya untuk apa? Untuk ibadah. Nihayatul, ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Paham? Hidayah ini kan bidayatul hidayah, permulaannya hidayah. Hidayah ini kan ibadah kan. Ada apa? Nihayatul hidayah. Paham ya? Makanya gunakan ini kitab. Paham tuh. Wattawalul, dan apa? Menyelam, mendalami. Fi biharil ulum, dalam apa? Lautan ilmu. Paham tuh. Ini kitab ibaratnya sungainya. Paham ya? Ibaratnya apa? Yang bakal nanti mengantarkan ke lautan. Pusatnya, intinya. Paham? Nah, makanya kita harus pelajari ini, kita penting. Agar supaya nggak kaget nanti. Tidak tiba-tiba langsung ke laut, tapi melewati sungai-sungai dulu. Paham tuh. Kemudian wa'in sodafta, kalau ternyata kamu mendapatkan kolbaka inda muwajahatika, kamu mendapatkan hatimu ketika berhadapan dengan apa? Iya, ini kitab. Ya Allah. Kok ternyata apa? Biha, dengan
hatimu, jiwamu musawifan, kok menunda-nunda. Wabil amali bimuktadaha mumatilan, dan dengan mengamalkan, berbuat mumatilan, mengakhirkan. Fa'lam, maka ketahuilah, wahai para pencari ilmu, anna nafsa kalma ila tulabil ilmi hiya an nafsul ammaratu bisu. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya jiwamu al-ma'ilah, yang apa? Al-ma'ilah, yang condong ila tulabil ilmi, untuk mencari ilmu, atau yang senang untuk mencari ilmu, itu adalah apa? Nafsu al-ammarah bisu. Ternyata bukan niatan yang baik, bukan nafsu yang baik, tapi apa? Al-nafsu al-ammarah bisu. Paham? Nafsu yang mengajak, yang membangkitkan untuk apa? Kejelekan. Hati-hati. Karena orang yang mencari ilmu, kemudian kok dia mengetahui ilmu tersebut dan tidak mau mengamalkan, itu resikonya kan apa? Bukan malah dekat dengan Allah, tapi malah apa? Jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dong? Nah, ini tidak hanya di kitab ini juga. Ketika kita baca kitab yang lain, ketika kita baca, ya kan, kemudian kita dengan apa yang kita baca, kok ternyata kita mutawi'ah, ya kan, kemudian apalagi ridho, rela, ya, qabila, maka ya amalkan, gitu loh. Paham? Tapi ketika kita baca kitab, baca nasihat, kok ternyata musawifan, mumatilan, ini berarti nafsu kita ini masih belum apa? Belum beres. Ngerti? Kok nggak ada rangsangan, kok nggak ada motif, nggak ada pembangkit untuk mengamalkan ilmu. Ngerti? Apalagi yang ilmu tersebut berkaitan atau menyinggung dengan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Kok malah kita abaikan. Nah, berarti nafsu kita ini nafsu al-marah bisu. Waqad intahadat, benar-benar apa? Bangun. Ya, atau apa? Bangkit. Ya. Uti'atan li syaitan. Akhirnya apa? Taatnya kepada siapa? Syaitan al-lain yang terlaknat. Paham? Jelas ya? Lain itu jauh. Ya, laknat itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Liyudlika, untuk menyampaikan kamu bihabli wurudihi, dengan tali tipuannya, jaka, maka kamu akan apa? Tertipu bimakidihi, dengan apa? Tipuannya ila ghamratil halak, pada apa? Apa ghamratil halak? Pada apa? Apa? Kehancuran. Ya. Ini tujuannya. Padahal dia cari ilmu, tapi nggak malah apa? Nggak malah mendapatkan petunjuk, paham? Tapi malah apa? Malah taatnya kepada setan, paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Paham tuh? Ditakdir bisa mencari ilmu, bagus. Paham tuh? Setelah kita mencari ilmu, setelah kita baca kitab, setelah kita baca ilmu, apa tugas selanjutnya? Paham tuh? Jelas ya? Ya. Jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan syaitan. Paham tuh? Kemudian waqasdu, dan tujuannya setan apa? Ayyurawiha, untuk menyenangkan kamu. Ya.
alaika ayyurawiha alaika untuk menyenangkan kepada dirimu asyarra kepada jelekan fi ma'radil khair dalam memalingkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kamu ini senang dalam kejelekan ya dan berpaling dari apa? Kebaikan. Paham? Ngerti? Baca kitab, baca ilmu, menjelaskan tentang apa? Tentang misalkan bahayanya minum minuman keras. Tentang misalkan menjelaskan haramnya mencuri. Dijelaskan tentang haramnya durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Daripada larangan. Kok hatinya enggak bangkit, hatinya enggak tersentuh untuk menjauhinya. Nah, berarti ini hati-hati. Jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa ada masih jiwa-jiwa al-amarrah bisu. Paham ya? Bahaya. Baca kitab, ngerti. Tapi tingkah laku setan. Paham ya? Masya Allah. Ya, makanya ketika setan menggoda manusia, itu benar-benar nggak ada habisnya. Orang ketika mau sholat, digoda nggak sama setan? Nanti mau sholat digoda nggak sama setan? Azan. Kalau orangnya sebelum azan sudah bangun, digoda apa enggak sama setan? Orang begitu bangun itu sudah digoda sama setan. Ente tidur digoda sama setan. Ya apa? Iki tangine telat. Paham ya? Gimana supaya caranya ini orang tanginya bangunnya terlambat. Nah iso tangine ojo tangi subuh. Atau jangan bangun qiyamul lail. Nah, kok ternyata dia bangun qiyamul lail misalnya. Goda bisa tuh. Goda. Ojo tangi saiki, engko subuh sik rotok suwi. Turu mana? Bisa. Turu mana akhirnya? Turu mana? Turu. Berhasil setan. Subuh. Tangi. Digoda mana ya, Pak, sama setan? Digoda lagi, Pak? Goda. Paham ya? Digoda oleh setan. Subuh karena memang dia mungkin imannya kuat, dia bangun. Kalah setan. Tapi apakah setan putus asa? Menyesal? Nyerah? Enggak. Terus digoda. Paham? Terus digoda ya apa engko salate gak khusyuk, ya kan? Ya apa sekiranya gak sido jamaah. Boleh wis jamaah, wis sholat ya apa sekiranya sholatnya gak khusyuk terus. Nah, begitu juga dengan orang yang mencari ilmu. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau sudah niatnya baik, nah, semuanya para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain semuanya akan ridho, akan rela, senang dengan orang yang mencari ilmu, punya niatan yang baik. Nah, setelah itu apakah setan selesai? Selesai? Kalah? Belum. Ya apa nanti ketika dia baca kitab, dia baca ilmu, gimana nanti endingnya, efeknya? Hmm? Ya, menjelaskan tentang jangan sampai kamu ya, mencela orang lain, mencaci orang lain. Wah, sering. Bahas akhlak misalkan. Di antara adabnya seorang santri dengan guru seperti ini, begini. Di antaranya adab seorang santri dengan temannya begini. Di antara adab seorang santri kita di kelas begini. Nah, itu hati kita ini gimana responnya? Paham? Ngerti? Kalau hatinya responnya ternyata apa? Bagus. Ya, kita di sini apa? Mutawi'ah, kemudian qabila, ma'ilan. Ya kan? Paham? Nah, itu nanti berarti nafsunya nafsu apa?
nafsu mutmainnah. Paham ya? Nafsunya nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang dia siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Tapi kalau enggak, naudzubillah, diajarkan adab-adabnya, diajarkan akhlak-akhlaknya, bagaimana dengan guru, dengan teman, ya kan, bagaimana adab di kelas, kok nggak ada, Pak? Nggak ada respon dalam hatinya untuk mengamal, berarti di dalam hatinya, dalam jiwanya itu ada apa? Nafsu al-amarah bisu, yang mana setan, nah ini, paham? Setan akan apa? Goda kamu. Setan goda kamu supaya kamu tunduk kepada setan. Jelas. Akhirnya belajar, ngerti, tapi seperti nggak pernah belajar. Itu karena sudah kena tipu daya setan itu loh. Paham? Ila ghamratil halak. Ini yang satu taklim, yang satu haknya Masya Allah. Sama guru Masya Allah, sama temannya Masya Allah, di kelas Masya Allah, adab, sopan. Tapi yang satu kok kayak gini ya? Tuh, paham itu? Nah, makanya ini untuk koreksi diri kita. Untuk koreksi diri kita, gimana ketika kita ya merespon ilmu-ilmu yang kita baca, yang kita dapatkan. Ada nggak keinginan untuk apa? Mengamalkan. Atau hanya sekedar menjadi pendengar. Paham itu? Kalau sudah kita mutawi'ah, ya, kemudian kita apa? Qabilah, ma'ilan, bismillah. Ya, itu siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk terbang. Siap-siap untuk apa? Naik derajat. Paham tuh? Tapi kalau enggak, ya tambah nyungsep. Alhamdulillah min dzalik. Tambah ilmu bukannya tambah dekat sama Allah, tambah ilmu bukan tambah akhlak, tambah adab, tapi tambah kurang aja. Alhamdulillah min dzalik. Paham tuh? Nah, ini untuk koreksi diri kita, untuk koreksi hati kita, agar supaya ketika mendapatkan ilmu, kita bisa nerima dan kita bisa tunduk untuk kita amalkan. Paham tuh? Kalau enggak, waliyadzubillah. Berarti dalam diri kita masih ada apa? An-nafsu al-amarah bisu, dan itu adalah apa? Tipu daya setan agar supaya kita apa? Menjadi orang yang binasa, menjadi orang yang celaka. Nauzubillah min. Paham tuh? Agar supaya kita apa? Jauh dari kebaikan. Hatta ya kan yulhikaka bil akhsarina amala, sampai kamu ini ya mendapatkan atau kamu ya yang mendapatkan ya ilhakaka ya tergolong bil akhsarina amala, paling ruginya apa? Perbuatannya. Wah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana mereka bil akhsarina amalan ini siapa? Alladzina dhalla, mereka yang tersesat, sa'yuhum, ya usahanya mereka fil hayatid dunya, ada di dunia. Kenapa kok dia tersesat? Karena ngikuti setan. Karena ngikuti apa? Wa hum yahsabun, sedangkan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka berbuat apa? Baik. Loh, aku kan nyari ilmu. Wah, paham ya, hati-hati. Loh, aku kan dulu kan nyari ilmu, iya, tapi gak mau amal loh. Tapi gak apa-apa. Gak mau terima. Paham? Ditunda-tunda. Gak diamalkan. Musawifan, mumatilan. Paham tuh? Wah, hati-hati. Paham? Jangan mengira sudah cari ilmu, terus habis itu apa? Menjadi orang yang beruntung. Oh, masih ada PR lagi. Paham ya? Makanya apa? Tugasnya apa? Alima, amila, wa Allah. Paham ya? Ngerti? Apa? Tidak hanya sekedar tahu, tapi juga harus apa? Ngerti? Paham? Aku lo, wis golek ilmu. Insyaallah apa? Surga. Enak. Iya, memang ada jaminan. Tapi orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang mengamalkan
ilmu. Kalau sampai mengajarkan ilmu, oh derajatnya sampai derajatnya para nabi. Paham tuh? Jelas ya. Nah, untuk itu kita harus hati-hati, tetap terus punya niatan yang baik dalam mencari ilmu dan punya apa? Punya kesiapan hati untuk mengamalkan ilmu. Paham tuh? Ya. Allah alam. Al-Fatihah.